warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, salam kenal. Hari ini kita akan belajar muatan SBDP bersama Ibu Ayu. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Apakah kalian sudah membaca buku tema 1 di rumah? Hari ini kita akan belajar mengenai karya seni patung. Apakah kalian pernah melihat patung seperti ini? Patung ini disebut juga patung Nusantara. Patung Nusantara itu adalah patung yang ciri khasnya negara Indonesia. Seni patung ini terinspirasi dari berbagai kekayaan alam dan kebudayaan di Indonesia. Sekarang akan Ibu Guru jelaskan lebih lanjut mengenai karya seni patung. Patung merupakan karya 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda yang dibuat dengan teknik tertentu. Contohnya, seperti patung Semar di samping ini. Ini adalah patung khas dari Kasongan, Yogyakarta yang terbuat dari tanah liat. Apakah patung hanya terbuat dari tanah liat? Tentu tidak ya. Patung dapat dibuat dengan berbagai bahan. Bahan-bahan pembuat patung terdiri dari bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak itu adalah bahan empuk dan mudah dibentuk. Sedangkan bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk serta memerlukan teknik-teknik tertentu dalam pembuatannya. Contoh bahan yang termasuk bahan lunak antara lain tanah liat, lilin, sabun, gips, dan plastisin. Sedangkan contoh bahan keras itu antara lain batu, kayu jati, dan marmer. Selain dari bahan-bahannya, alat-alat yang digunakan untuk membuat patung juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak itu antara lain butsir, meja putar, dan cetakan. Sedangkan alat untuk membuat patung dari bahan keras antara lain palu, pahat, dan amplas. Sekarang kita akan mempelajari apa saja teknik yang dapat kita lakukan dalam membuat patung. Teknik ini disesuaikan juga dengan bahan yang digunakan. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama adalah teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Silahkan kalian lihat di dalam video. Nah, alat yang digunakan dalam teknik membusir itu antara lain adalah butsir dan pisau sudit. Bahan yang biasa digunakan dalam teknik ini adalah tanah liat atau plastisin. Teknik yang kedua adalah teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Bisa kalian simak di video berikut bagaimana teknik memahat. Dalam teknik memahat, alat-alat yang digunakan itu antara lain pasti pahat dan juga palu. Kemudian, biasanya teknik memahat ini diaplikasikan pada bahan kayu atau bahan batu. Yang ketiga akan kita pelajari adalah teknik mencetak. Teknik mencetak adalah teknik membuat patung dengan menggunakan cetakan sesuai dengan patung yang akan kita buat. Nah, teknik mencetak itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada teknik cetak tuang atau cor dan cetak tekan. Kira-kira apa ya bedanya? Perbedaannya itu antara cetak tuang dan juga cetak tekan adalah dalam jenis bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Biasanya untuk cetak tuang itu menggunakan bahan-bahan yang dapat dicairkan. Sedangkan untuk cetak tekan itu menggunakan bahan-bahan yang agak padat dan mudah dibentuk menggunakan cetakan. Berikut ini Ibu Guru tampilkan ilustrasi mengenai cetak tuang dan juga cetak tekan. Perhatikan baik-baik ya.
Selanjutnya akan kita bahas tentang teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan baik dengan kerangka ataupun tanpa kerangka. Cara menyusunnya dapat direkatkan dengan lem atau dilas. Kalian bisa lihat contoh patung atau benda yang dibuat dengan teknik konstruksi pada gambar. Nah, kita ketahui bahwa alat-alat yang digunakan dalam teknik konstruksi itu adalah rangka bangunan atau meja putar. Dan bahan yang biasa digunakan dalam teknik konstruksi itu bisa tanah liat, plastisin, semen, gips, bubur bekas, atau bahan bekas. Itulah tadi teknik-teknik yang dapat kita gunakan untuk membuat patung. Sebelum kalian membuat patung, sebaiknya kita harus merancang terlebih dahulu patung yang akan kita buat. Nah, tujuannya agar karya patung dapat dibuat dengan bagus dan sesuai keinginan kita. Tahapan dalam membuat rancangan patung yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Sketsa biasanya berupa goresan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Kedua, memilih alat dan bahan. Ketiga, memilih teknik pembuatan. Setelah merancang pembuatan patung, barulah kita masuk ke tahap pembuatan patung. Selain teknik pembuatan, kita juga perlu mengetahui teknik pewarnaan patung. Pemberian warna pada patung dapat membuat patung menjadi lebih menarik. Biasanya, warna patung berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur yang dihasilkan cat poster itu agak mengilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Cat poster memiliki warna dasar saja, yaitu merah, biru, dan kuning, serta tambahan warna putih dan hitam. Sedangkan untuk cat akrilik itu adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu yang pertama adalah teknik pewarnaan akuarel. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Warna yang tipis didapatkan dengan menambahkan lebih banyak air. Yang kedua adalah teknik pewarnaan plakat. Teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga menghasilkan warna yang pekat. Cat yang biasa dipakai untuk teknik ini adalah cat poster dan akrilik. Setelah belajar mengenai cara pembuatan patung, menurut kalian apa ya fungsi patung itu? Patung memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, patung religi. Patung religi itu sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Yang kedua, patung monumen. Patung monumen itu digunakan untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, patung arsitektur. Patung ini sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi. Patung dekorasi itu sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Yang kelima adalah patung seni. Patung seni ini gunanya adalah untuk dinikmati keindahan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi dua jenis, yaitu patung figuratif. Patung figuratif itu bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Yang kedua adalah patung non-figuratif. Bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak seperti bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Itulah materi kita hari ini mengenai karya seni patung 3 dimensi. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.